bi ifraji syiddah anhum, dengan ngasih solusi sehingga kesulitan-kesulitan yang datang silih berganti niku dikasih solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berarti ujian ini silih berganti nggih semuanya nggih. Hayyul hadi Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ceritane Nabi Ibrahim mulai dibakar sama masyarakat pada waktu niku tempat lahirnya. Perkiraan ada di Irak kuno, daerah Irak kuno. Kemudian setelah dibakar, Kanjeng Nabi Ibrahim hijrah, pindah dari tanah yang penuh dengan kekufuran, dari tanah yang penuh dengan kejahatan, pindah menuju tanah yang sangat makmur, yang sangat adem, yang sangat bersih, inggih menika ke Syam, tepatnya inggih menika di Palestina. Karena pindah malih yang dimaksud Syam itu ada 3 negara kalau sekarang. Palestina yang sekarang sama Google dihilangkan, jadi Palestinanya tidak ada, malah muncul tulisan Israel. Yang kedua Libanon, yang ketiga Syria, yang keempat Yordania. Lebih tepatnya teng pundi niku di Palestina. Kemudian sampai situ terus menikah dengan Sayyidah Sarah, tidak dikaruniai seorang anak. Kemudian doa Rabbi habli minas solihin, alhamdulillah akhirnya fabasyarnahu bigulamin halimin, dikasih karunia anak Nabi Ismail. Kemudian setelah lahir dibawa oleh Nabi Ibrahim beserta Sayyidah Hajar ke Mekah nggih. Yang pada waktu itu Mekahnya masih kosong. Ada penyebabnya apa? Mboten semerep kenapa dipindah, tapi walhasil perintahnya Allah. Tapi kalau secara sabab musabab ada yang mengatakan karena nggih niki Israiliyah napa mboten? Karena memang di situ ada Sayyidah Sarah. Biasanya kalau seseorang mbok nom kali mbok uwek niki dikumpulaken biasanya ada napa semacam ya kecemburuan atau bagaimana. Niku lumrahe kados ngoten. Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Khadijah niku ada rasa kecemburuan. Apalagi sekelas kiai, apalagi sekelas orang awam. Itu ada yang ngomong enggak, karena memang barokahnya poligami, barokahnya nikah lagi, sehingga wujudlah air zam-zam dia mengatakan, karena air zam-zam itu muncul dari irhasnya kakinya Nabi Ismail. Seumpama ndak ada ada yang mengatakan dipas-paskan, kalau seumpama ndak ada Sayyidah Nabi Ibrahim ndak ada nikah lagi, seumpama Sayyidah Sarah tidak mencarikan pendamping untuk Sayyidina Ibrahim, maka koyok-koyok tidak ada air zam-zam. Itu di tempat-tempat ini nama buatan girangan buatan semerep. Alhasil ada yang mengatakan jadi barokai rabi loro kan ngoten. Barokai rabi loro jadi. Kesimpulannya akhirnya terus Nabi Ibrahim ke Mekah, Nabi Ismail kecil, terus ada zam-zam, ngoten terus setelah ada air banyaklah berduyun-duyun satu orang, satu rombongan bikin rumah sehingga menjadi banyak. Pada waktu itu terus Nabi Ibrahim ketika ada di Mekah, karena terjadinya
penyembelihan itu ada di Mina, sedangkan di Mina itu tidak ada lain kecuali di Mekah. Ketika niku terus mimpi 3 kali, dan kemarin diterangkan bahwa mimpi para nabi itu tidak ada kecuali benar, seperti perintah di luar mimpi, di luar kenyataan. Sehingga terus musyawarah sama anaknya supaya anaknya ini tegar, tapi apa yang terjadi? Nabi Ismail akhirnya memasrahkan diri dengan dihikayahkan oleh Allah. Sabdanya beliau, ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan engkau oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita seperti itu ya, tunduk dan patuh kepada orang tua selama perintah ini tidak berseberangan dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah minas sabirin. Ini berulang kali Allah Subhanahu wa taala meriwayatkan, mengajarkan kepada kita lewat kisah. Salah satunya adalah perkataan sabdanya Nabi Ismail dengan ucapan insyaallah. Jadi kalau ada sesuatu, dianjurkan ya, kersane berkah biar tambah berkah, itu membiasakan melakukan sesuatu yang belum terjadi niku dengan mengucapkan insyaallah. Jangan sampai apa kapan, pasti. Niki tidak boleh. Maka setunggal, kalau biasanya gampang tidak terjadi, kalau seumpama terjadi, ini menyebabkan kehidupan keberkahan kurang, baik dalam harta ataupun dalam yang lainnya. Kita biasakan, monggo kita biasakan membawa atau membaca insyaallah. Napa mawon insyaallah, sesuatu yang baik tentunya. Yang belum kita hadapi itu jangan lupa membaca insyaallah. Seperti Nabi Ismail, ketika beliau ngomong, ya lakukanlah ya bapakku, insyaallah Anda menemukan saya dalam keadaan termasuk orang-orang yang sabar. Ini kan belum dilakukan oleh Nabi Ismail. Penyembelihan, ujian bagi Nabi Ibrahim yang berapa puluh tahun tidak punya anak, tapi ternyata punya anak, malah dikengken disuruh nyembelih. Itu ujian pertama. Ujian yang kedua ya tentunya bagi Nabi Ismail yang waktu kecil, pada waktu itu calon-calon menjadi seorang nabi, itu sudah mendapatkan ujian. Ujiannya cuma ujian caci maki, diasingkan, diapakan boten, tapi dibunuh, dibelah. Bayangkan kita ini lek seumpama dapat ujian dibelah, itu tidak ya sembuh, naudzubillah min dzalik. Karena ya urusan seperti ini ya tentunya harapnya orang-orang yang besar lah yang bisa melakukan kesabaran. Kemudian proses tadi diriwayatkan di kitab Imam Baghawi itu, ngomongnya Nabi Ibrahim mimpi itu ketika bukan di rumahnya ya, buatan ketemu Sayyidah Nabi Hajar, tapi ngomongnya Nabi Ibrahim ngajak kepada Nabi Ismail, suruh bawa tali, suruh bawa nopo, diajak cari kayu bakar di hutan, kalau mungkin di hutan atau di jurang, dijak, ayo ikut ya di Mina itu, karena memang ya sampai sekarang kan sepi Mina nih, ramainya cuma kalau ada orang haji. Jadi di daerah sana ke daerah, ayo cari kayu. Sambil cari kayu, terus setelah cari kayu, terus ngomong apa yang disampaikan, apa yang diimpikan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim, diomongkan kepada Nabi Ismail atau Nabi Ishak. Selesai prosesnya ya sudah, habis itu ya disembelih sudah bahkan. Nah, ketika disembelih, proses penyembelihan, maka Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan membenarkannya
beliau terhadap mimpi tersebut, sehingga ujian belum selesai sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala bidibhin azim, dengan kambing yang besar dari surga. Dan juga di sini kita berulang kali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala inggih menika dengan firman-Nya Allah, inna kadzalika najzil muhsinin, bahwa orang-orang yang mendapatkan ujian, kekasih Allah mendapatkan ujian itu mulai Nabi Ibrahim dan semuanya itu dikasih solusi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan solusi yang hebat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ngasih kabar kepada kita, jangan khawatir kalau kita menjadi orang baik, muhsinin termasuk orang-orang yang baik, Allah akan ngasih, Allah akan balas kepada kita apa yang masalah mendera kita, bi ifraji syiddah anhum, dengan ngasih solusi sehingga kesulitan-kesulitan yang datang silih berganti niku dikasih solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berarti ujian ini silih berganti, nggih, semuanya nggih. Jangan kira orang muslim tok mendapatkan ujian. Orang kafir, orang munafik, orang jahat itu juga mendapatkan ujian dan plus napa? Plus siksaan. Jadi mendapatkan ujian juga siksaan, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang baik itu semua ujian. Jadi ya yang sabar, tidak mungkin hidup kita niki menjadi orang baik ataupun orang jahat lepas dari masalah, tidak mungkin. Ketika kita hidup maka disitulah ada masalah, tapi tetap dikasih solusi oleh Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau berbuat baik kepada dirinya dan mau berbuat baik kepada orang lain, dan semuanya tentunya balik kepada dirinya masing-masing kebaikan itu sendiri, sehingga terus dibalas. Salah satunya dibalas oleh Allah, wa fadainahu bidibhin azim. Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Yang disembelih niku siapa? Apakah Nabi Ismail atau Nabi Ishak? Niki ada perbedaan pendapat. Tapi yang nyampe kepada kita mulai alit niku ya, niku kan Nabi Ismail yang disembelih. Nah, tapi ada yang mengatakan para sahabat, karena ini tidak jelas wa fadainahu bidibhin azim, itu tidak jelas, dan para sahabat tidak berani tanya kepada Kanjeng Nabi, sehingga dhamir yang ada di wa fadainahu niku atau bigulamin halimin itu siapa? Karena tidak disebut di situ. Ada yang mengatakan Nabi Ishak, Nabi Ishak. Alasannya Imam Baghawi mengatakan, iya alasannya karena yang disebut di situ adalah wa basyarnahu bi Ishak, yaitu yang dikasih anak atau dikasih kabar gembira itu dengan nama menyebut Nabi Ishak. Ada yang namakan, berarti yang disembelih ini Nabi Ishak. Ada pendapat lagi yang mengatakan bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ismail. Alasannya alasannya karena setelah kejadian penyembelihan ini disebut oleh Allah, firman-Nya Allah, wa basyarnahu bi Ishak. Berarti kalau setelahnya ada kejadian ucubaan penyembelihan ini tidak menyebut orang, habis itu menyebut orang. Wa basyarnahu, dan kami ngasih kabar bi Ishaq, dengan Nabi Ishaq. Berarti yang sebelumnya disebut itu bukan Nabi Ishaq, berarti selain Nabi Ishaq. Lah kalau selain Nabi Ishaq itu sinten? Ya tidak ada lain kecuali Nabi Ismail. Dan alasan mungkin yang bisa diambil juga keterangan dari Imam Suyuti adalah, dan kejadiannya niki di Mina. Lah Mina berarti dekat dengan Mekah. Lah sedangkan yang berdomisili, yang membantu Nabi Ismail, membantu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, itu tidak ada lain kecuali Nabi Ismail. Jadi yang dekat ini Nabi Ismail.
Karena Nabi Ismail hidupnya ada di Mekah, ngoten. Mbok nome tentang Mekah, mbok tuwae wonten tentang Palestina. Perjalanan 1 bulan atau 25 hari. Nah, kehidupan Nabi Ishak sehingga terus memunculkan Nabi Yakub. Nah, itu awal cikal bakalnya ada di Palestina. Jadi orang Nasrani yang di Palestina, orang Yahudi yang di Palestina, nah, lebih-lebih orang Islam juga cikal bakalnya juga ada di Palestina. Sehingga terjadilah perebutan kekuasaan siapa yang paling berhak untuk menguasai atau mendominasi Palestina ini. Sehingga Yahudi berkeinginan seperti niku, Nasrani sebenarnya berkeinginan gitu, cuma dipindah. Nah, prosesnya terus pindah ke Roma nih, aslinya ya dulu ada di Palestina. Terus salamun wa tarakna alaihi fil akhirin wassalamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ini juga diterangkan bahwa beliau diabadikan dengan pujian yang bagus. Artinya apa? Ini karena Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu bahwa Allah membalas, ngasih solusi kepada Nabi Ibrahim, juga memberi pujian yang abadi. Wa tarakna alaihi fil akhirin sanaan hasanan. Artinya Allah mengabadikan kehidupan Nabi Ibrahim dengan pujian yang mutlak. Nabi yang mutlak maksudnya orang yang di dunia ini semua percaya terhadap Nabi Ibrahim. Salah satu yang mendominasi, agama yang mendominasi Islam, terus Yahudi, terus Nasrani. Itu semua ngaku kakeknya adalah Nabi Ibrahim, dan tidak ada yang mencemooh, tidak ada yang ngelek-ngelek menjelekkan Nabi Ibrahim. Semua Yahudi bapaknya Nabi, mbahnya, kakeknya Nabi Ibrahim. Sehingga keabadian ini, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, keabadian ini dipuji sampai innahu min ibadinal mu'minin. Itu akan diberikan kepada Allah oleh siapa? Kepada siapa? Yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang muhsin. Artinya apa? Kalau kita kepingin abadi, hidup kita itu kepada hidup kita ini kepingin abadi di dunia ini, maka ukirlah kehidupan ini dengan kebaikan. Karena hidup itu sekali lagi adalah sejarah, hidup yang berulang-ulang. Kalau ingin hidup kita diukir, hidup kita diomongkan oleh orang setelah kita, oleh anak-anak kita dengan omongan yang baik, maka ukirlah kehidupan ini seperti Nabi Ibrahim mengukir kehidupan di dalam kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau manusia kepingin mengukir kehidupannya dengan cemoohan, dengan celaan, bukan sanaan hasanan, dengan pujian yang bagus, maka ukirlah kehidupan manusia tersebut dengan ukiran bara api neraka, maka akan diukir dengan kejelekan, diomongkan dengan kejelekan. Kadang-kadang juga setelah meninggalnya tidak akan diomongkan oleh orang lain.